ajan anane maitah iku sepadane laler mimma bayani saking barang to hayawan la nafsa kang ora ana getih lahu keduwe ma sailatun kang milih apa nafas khilafan halin ulayani lil qafali maring imam qafal waman lan ulama tabi'ahu kang anut sapa man ing qafal fi qaulihi ing dalem dawe qafal bitoharatihi kelawan sucine ya Allah ya Rabbi ya Karim mala nafsalahu sa'ilah li'adamid dami krono ranani getih al muta'affini kang basinake apa dam kamalikun kaya Imam Malik wa Abi Hanifah talan Imam Abi Hanifah fal maitatu najisatun wa illam yasil damuha fal maitatu mongko utahi batang iku najisatun kang najis wa illam yasil senajan ora mili apa damuha getine maitah wa kadzalan iku kaya maitah sya'ruha utawi wulune maitah wa admuhalan balunge maitah wa qarnuhalan sungune maitah khilafan halin layani li Abi Hanifatah maring al Imam Abi Hanifah di dalam yakun ari kalane ora ono iku alaiha ing atase salasah apa dasamun gaji pedasamun gaji wa aftalana wa fatwa sapa al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani bisihati salati kelawan sae salat idza hamala ari kalane nggawa sapa al musalli wong kang salat nggawa maitata dzubabin ing batange laler ingkana lamun ana sapa musalli iku fi mahallin ing dalem panggonan ya syukku kang angel apa al ihtirazu rumeksa anhu saking dzubab bangkai itu semuanya najis ghairu basyarin sakliyane batangi menungso wasamakin lan iwak loh wajarodin lan walang lihilli tanawulil akhiraini krana halale mangan ing perkara kang akhir loro rupane bangkainya ikan dan juga bangkainya belalang wa amal adamyu anak pun utawi anak Adam iku fali qaulihi ta'ala mongko krana dawuh Allah ta'ala walaqad karramna bani Adam walaqad karramna lan yektine teman-teman mulyaake sapa ingsun Allah yektine teman-teman mulyaake ingsun Allah mulyaake bani Adam ing pira-pira anak turun Nabi Adam karena dimuliakan wa qadiyatut takrimi utawi patrapane penggawe mulyaake utawi patrapane penggawe mulyaake iku alla yuhkama yen to ora den hukumi iku alla yuhkama yen to ora den hukumi apa binajasatihim kelawan najisi bani Adam bil mauti sebab mati wa ghaira saidin lan sakliyane hayawan beburon lam tudrok kang ora den temoni apa zakatuhu sembelihane said wajanini mudzakkatin lan sembelihane wajanini mudzakkatin lan janine hayawan kang den beleh mata kang mati sapa janin bidzakatiha kelawan sembelihane mudzakkah wa yahillu lan halal apa aklu dudin mangan ing uler apa aklu dudi makulin ngoten apa aklu dudi makulin mangan uleri barang kang den pangan ma'ahu sertane makul wala yajibulan ora wajib apa ghuslu nahwil fami baso ing sepadane tutuk minhu saking akal wa naqala lan nukil sapa Imam Qomuli fil Jawahiri ing dalam kitab Al Jawahir nukil anil ashabi saking ashabus Syafi'i
Nukil la yajuzu aklu sama, la yajuzu ora wenang apa aklu samakin mangan ing iwak loh muliha kang den asini apa samak kasih digarami lagi wa asin lho. Iku lam yajuzu aklu samakin, makan ikan asin itu. Loh, kadang ini kok. Loh kita pilih semua nih. La yajuzu aklu samakin muliha. Walam yunza hali ora den ilangi. Walam yunza hali ora den ilangi apa ma barang fi jaufi kang iku tetep fi jaufi kang tetep ing dalem wetenge samak. Ai minal mustaqdarati. Tegese bayane saking pira-pira barang kang den wilang gigokake. Wa dhahiruhu utawi dhahire mafil jawahir. Iku lafar ora ana perbedaan. Baina kabiri ing dalem antarane gedene samak wa saghirihi lan cilike samak. Lakin zakaro tetapi nutur sapa Syekhani al-Imam Nawawi lan Rafi nutur jawaz aklis saghiri ing wenange mangan iwak kang cilik ma'ama sertane hayawan sertane barang fi jawfi kang tetep ing dalem wetenge saghir li usri tangqiyatima krana angele bersihake barang fi kang tetep ing dalem jauh ada teri piye cara bedetine teri bedeti kan angel maka itu halal karena memang sulit pun. Sekarang melanjutkan keterangan terakhir yaitu kemarin terakhir nyampe ya Allah wa rawsi ma nas'uhu minal ma'i. Selanjutnya adalah dima'fu dari najisnya kotorannya hewan yang memang tumbuhnya dari air. Hewan-hewan yang tumbuhnya dari air itu kotorannya tae itu najis, Pak. Namanya kotoran itu tetap najis, tapi dima'fu. Dima'fu itu artinya diberikan dispensasi. Apa contohnya hewan yang tumbuh dari air? Apa contohnya? Tumbuh dari, didelok kata sambungnya. Orang tumbuh di dalam, tumbuh dari air. Nas'uhu minal ma', hewan yang tumbuhnya dari air. Uget-uget. Ya. Orang jeding sawe yo, gak dikuras-kuras. Kan betul uget-uget ini, Sir. Lah uget-uget ku nelek biasanya. Nanti coron ireng-ireng ngene ya. Terus buk teleke uget-uget apa piye ku, Boy. Rausu ma nas'uhu minal ma'. Kotorannya hewan yang tumbuhnya dari air itu najis sebenarnya. Karena kotoran mau bagaimanapun kotoran, tapi ini dihukumi ma'fu. Ini dihukumi ma'fu. Ini hukumnya ma'fu. Au baina auraqi syajarin narjil allati tustaru bil buyut anil matar haitsu ya'suru saunul ma'i an. Di ma'fu kotorannya hewan-hewan yang ada di antara daun kelapa yang dijadikan sebagai tutup rumah dari kehujanan. Omae wong biyen iki lho, Pak, gedhek ya. Tutupnya kan gak godhong kelapa, Pak. Lah saiki kan asbes. Hah? Saiki asbes, lek asbes PVC. Iso bahane ngono lah saiki. Kalau dulu itu tutupnya rumah jalanan itu syajarin narjil. Syajarin narjil itu dedaunannya pohon kelapa. Ngerti ya? Ngerti memang kalau salah, ya? Apa jenenge ini? Hah? Lidi. Gedek. Ngerti gedek ya? Mak gedek lho, Mbak. Kayu. Terus tutupan itu yo syajarin auraqi syajarin narjil, dedaunannya pohon kelapa. Ngerti? Es? Itu biasanya, Pak, di antara dedaunan-dedaunan itu ada hewan. Lah hewan itu senelek-nelek ngono, wis. Paham ya? Mengeluarkan kotoran di situ. Lah itu kan otomatis ketika hujan kan ya kena telek barang toh. Nah, itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya dima'fu. Kotorannya hewan yang ada di antara daun-daun kelapa, daun-daun pohon kelapa yang digunakan untuk menutup sebagai atapnya rumah.
Apa jenenge? Seraro aku ora arti jenenge aku. Gedhek iku bambu. Lagi jenenge apa cah? Aku ora arti jenenge. Belarak jare wong-wong. Belarak. Seraro jenenge. Berarti paham toh? Daun-daunnya pohon kelapa yang digunakan untuk tustarubiya al-buyut, tutupnya rumah, digunakan untuk tutupnya rumah dari kehujanan. Itu biasanya di antara dedaunan-dedaunan itu ada yang namanya hewan-hewan. Hewan-hewan itu bangun kuno biasanya nelek, ada kotorannya. Lah kotorannya itu dihukumi ma'fu. Ya najis namanya kotoran, tapi ma'fu. Tapi catatannya haitsu ya'suru saunul ma'i'an. Dianggap ma'fu itu kalau memang dianggap sulit untuk selalu membersihkan atau menjaga air dari itu. Lek bendina di kawan bersih ini teleke nang ngene kono angel Gus, berarti ma'fu. Qala jam'un wa kadzama tulkihil fi'ranu minar rawth fi hayadil ahliyah idza ammal ibtila'u bih wa yu'ayyidu bahthul fazariyih. Begitu juga dawuhnya sebagian ulama termasuk di ma'fu, artinya najis tapi di ma'fu adalah kotoran-kotoran yang dimasukkan oleh tikus ke dalam hiyadil ahliyah. Hiyadil ahliyah itu semacam kobokan sikil. Ngerti kobokan sikil? Saya tahu kobokan sikil. Biasanya masjid-masjid itu, Mbak, itu ada air yang disiapkan untuk kaki masuk. Paham ya? Itu namanya hiyadil ahliyah. Itu jadi kobokan sikil. Lah, biasanya itu Pak, kalau zaman dulu-dulu ya, saya mungkin ora. Ada tikus. Liwat nelek. Ya. Kotorannya tikus ini masuk ke dalam hiyadil ahliyah. Masuk ke dalam kobokan air tadi. Ya digunakan untuk cuci kaki itu. Itu gimana, Gus? Apakah najis itu kobokan kakinya? Kemasukan kotoran tikus soalnya. Ternyata kotoran tikus yang dimasukkan oleh tikus ke dalam kobokan airnya kaki itu dihukumi ma'fu. Artinya najis tapi diberikan keringanan. Idza ammal ibtila'u bih. Jika memang dirasa bahwasannya kasus seperti itu sudah merajalela. Kayak iso Gus, lek kene dikongkon nguras kobokane sikil terus. Isuk dikuras, sore kok ono maneh. Oh berarti amal ibtila'u bih. Kalau seperti itu, maka hukumnya kotoran itu dima'fu. Matul kihil fi'ran minar rawth fi hiyadil ahliyah itu dihukumi ma'fu idza amal ibtila'u bih. Wa syartu dzalika kullih idza kana fil ma'i alla yughayyira. Tapi ada syaratnya. Kotoran tikus yang masuk ke dalam kobokan kaki tadi itu dihukumi ma'fu jika kotoran tikus itu tidak merubah air itu. Tidak merubah air itu. Tapi lek sampai kotoran tikuse akeh sampai dadekno ambune sleng ngono ya, makanya tidak bisa dima'fu. Dima'fu itu kalau kasusnya itu merajalela, satu. Yang kedua, tidak merubah air. Artinya airnya itu warnanya tetap, baunya tetap, rasanya tetap. Didelok warnanya tetap, baunya berubah tidak bisa. Warnanya tetap, baunya tetap, didolet dikit bisa dirasani. Hah? Gak rasa sikil. Mestinya kebahan sikil kan rasa sikil loh. Ini gak rasa sikil. Ada yang khas selain itu. Nah, iki berarti ada taghyir, ada perubahan di dalam air itu. Pun wazzabatu tahirun. Wazzabatu tahirun wa yu'fa'an qalili sya'rihi katsalasi. Kadza atlaquhu wa lam yubayyinu anna al-murad al-qalil fil ma'khud lil isti'mal aw fil inakhudi minhu. Sekarang selanjutnya membahas tentang az-zabat. Zabat itu saya tidak tahu kayak apa. Pokoknya ono hewan sejenis kayak musang, kayak kucing. Itu ada yang diambil kayak bentuk keringat, Pak. Lek koyo kijang itu kan diambil darahnya untuk minyak misik. Misik itu kan darah. Miska ba'du damil Ghazali. Kalau zabat itu memang biasanya diambil ya. Memang biasanya diambil kayak semacam keringatnya. Memang diambil.
Memang ono wadah ya. Paham ya? Paham berapa? Padha karo nih soal hewan. Sejenis musang lah. Aku ora ero, soalnya ra enek nang kene kewani, dadi ra ngerti praktek. Tulis aja di Google itu. Zabat. Zabat itu sejenis kayak musang. Aku raru. Sejenis kayak musang itu diambil apa namanya itu keringatnya. Lah keringatnya zabat itu dihukumi suci. Dihukumi suci. Lah bagaimana Gus kalau keringatnya zabat ini tadi ketika diambil terbawa yang namanya bulu. Terbawa yang namanya bulu. Padahal kemarin sudah diterangkan bahwa bulu itu dihukumi suci kalau dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Yang kedua, dalam kondisi hidup. Maka kalau zabat ini dalam kondisi hidup tapi zabatnya tidak halal dimakan dagingnya, maka rambut yang terlepas itu dihukumi paham ya? Kau jalan kucing ya, Pak? Hah? Kau mainan kucing? Kucing itu hewan yang halal dimakan dagingnya apa enggak? Enggak halal. Maka bulunya yang lepas itu dihukumi najis. Kemarin sudah selesai, sudah tak balik ini. Jadi bulu yang terlepas itu dihukumi suci syaratnya dua. Satu, hewannya halal dimakan dagingnya. Yang kedua, dalam kondisi hidup. Kalau tidak dari hewan yang halal dimakan dagingnya, maka dihukumi najis. Lah, zabat ini, meskipun kondisinya urip karena tidak halal dimakan dagingnya, otomatis kalau ada debu, sahabat, ada bulu yang terlepas, berarti bulu itu dihukumi Lah, sekarang begini, bagaimana ketika hewan zabat ini keringatnya diambil, ya, keringatnya diambil, katutan, nanti katutan, ya, terbawa yang namanya syar bulunya, maka di sini dikatakan wa yu'fa an qalili sya'rihi kasalah, hukumnya dimakfu. Rambutnya zabat yang sedikit, misalkan 3, terbawa itu hukumnya dimakfu. Walam yubayyinu annal murad al-qalil fil ma'khudhi lil isti'mal au fil ina'il ma'khudhi minhu. Maksudnya rambut bulu yang sedikit itu dimakfu itu bulu di mana, Gus? Bulu pada keringatnya zabat yang diambil atau bulu di tempatnya zabat? Paham berapa? Misalnya ya, hayawan zabatku misalnya tok ae. Nanggone awake ku ana wadah nih. Wadahe arok. Wadahe keringet. Di makfunya 3 bulu itu 3 bulu yang ada di wadah ini atau 3 bulu itu yang ada pada keringat yang kita ambil untuk kita pakai. Bisa dipaham? Bisa dipaham, Bro? Paham? Paham? Maksudnya rambut yang sedikit, kan rambut sedikit tadi ya. Rambut yang sedikit itu dihukumi dimakfu. Dalam kasus keringatnya zabat yang diambil itu rambut sedikit itu di mana posisinya yang dimakfu? Apakah untuk keringatnya zabat yang diambil di sini ada rambut 3 dimakfu? Ataukah 3 rambut dimakfu itu ada di wadahnya al-ma'khud minhu? Di sininya ini. Benar Mas Dini? Mari kalau kita al-qalil fil ma'khudhi lil isti'mal, rambut yang sedikit yang ada pada keringat yang diambil untuk dipakai, atau pada al-ina al-ma'khud minhu, pada wadah yang diambil dari situ aroknya zabat itu tadi. Yes. Qala syaikhuna walladhi yattajihu al-awwalu in kana jamidan li'anna al-ibrata fihi bi mahallin najasati faqat. Fa in kathurat fi mahallin wahid lam yu'fa anhu wa illa ufiya anhu. Bi khilafil ma'i fa inna jami'ahu ka syai'il wahid. Fa in qalla sya'ru fihi ufiya anhu wa illa fala wala nadhara lil ma'khudhi khina itu. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata bahwa apakah yang dimaksud itu bulu yang sedikit yang terbawa dalam keringatnya zabat yang diambil atau dalam keringatnya zabat yang ada dalam wadah yang menjadi sumber. Maka kalau pendapat Ibnu Hajar adalah yang pertama, itu yang diambil. Kalau memang bentuknya itu jamid, bentuknya itu masih dalam kondisi apa itu namanya, benda padat. Karena kalau benda padat, karena barang itu kalau benda padat,
otomatis yang dijadikan tolak ukur najis itu adalah tempat najisnya. Jadi benda padat itu Mbak yo. Ono keramik, misalkan lantai. Di sini ada najis. Kira-kira yang najis sini saja apa sama ujung sini? Paham ya? Yang namanya benda padat itu, kalau di sini ada benda najis, keramik ini misalkan, di sini ada najisnya, maka yang najis ya di ujung sini saja. Sehingga ini gak katut. Maka untuk dianggap ma'fu itu tadi adalah yang pertama, yaitu pada zabat yang diambil. Kalau memang zabatnya itu jamid, katanya Ibnu Hajar begitu. Otomatis kalau zabatnya itu banyak, nang dindi, nggak satu titik tok, ya otomatis nggak bisa dimakfu. Karena di semua titik ada bulunya tadi itu. Bulunya itu loh, bulunya zabat itu loh. Sing kape dimakfu itu loh. Iku lek wulune telu tok nang pojok kene, aman. Sing kene gak kena. Wong benda padat. Tapi lek kapan niki mau di semua titik ada, tidak bisa dimakfu. Karena menjadi najisnya di mana-mana. Beda ketika aroknya zabat itu, beda ketika keringatnya zabat itu dalam kondisi cair. Karena kalau benda cair itu sudah beda, Pak. Kopi sak gelas, ya. Tung telek. Pojok kene kok telek, biyen sing kene lho ya. Ya apa kira-kira? Hah? Oke, sik kae gawe es gini. Mari berfantasi sik gawe es. Wah enak iki, kira. Es soda gembira, diminum jadi gembira iki. Telek. Pojok kene iki telek iki. Sing kene mbiyen gak apa-apa. Pojok kene sing diombe sing pojok kono ndak bisa kan. Karena kasus al-ma' itu beda dengan al-jami. Kalau benda cair, nah itu sudah beda lagi. Karena yang namanya benda cair itu mau bagaimanapun semua titiknya itu menjadi satu kesatuan, kasyai'il wahid. Maka meskipun menjadi satu kesatuan, ada rambut 3 saja, ada bulu 3 saja. Di titik manapun, kapan-kapan katut kabeh, paham? Maka bisanya dimakfu itu kalau rambutnya sedikit. Boleh didik rapopo. Ngono lho. Tapi kalau banyak tidak bisa dimakfu. Kasus arok loh ya, aku nggak bahas es ini mau loh. Ini contoh tok. Kasus arok, keringatnya zabat itu tadi. Wa naqala al-muhibbu at-Tabari wa 'an Ibnu Sabbah wa atatahu annahu yu'fa 'an jirratil ba'iri wa nahwi fala yanjusu ma'hu. Al-Imam Al-Muhib At-Tabari menukil dari Al-Imam Ibnu Sabbah mengatakan bahwa yu'fa 'an jirratil ba'ir. Gayeman itu apa yang telah diproses, apa yang telah dipamah ya, apa yang telah dikunyah oleh onta sudah masuk kemudian dikeluarkan lagi. Itu namanya jirrah. Bahasa Jawa ini gayeman. Ngerti gayeman? Ngerti lagi? Tuh. Unta yo, mangan suket, awak. Ibu. Ditok namanya. Itu namanya jirrah. Jirratil ba'ir. Lah itu dihukumi ma'fu. Kan seharusnya apa yang keluar dari dalam perut itu mestinya dihukumi kayak kasus iler, kayak kasus apa jenis umbel dahak kemarin. Kalau dari maidah, kalau dari perut pasti najis. Lah bagaimana kayak unta? Unta itu biasanya sering ngono ki Pak, jeroh. Jika unta tok siapa ae. Kadang wis dipamah Pak. Sudah dikunyah masuk. Tok ini mana? Ini gimana Gus? Yuk Pak. Ini dihukumi ma'fu. Dihukumi ma'fu. Najis sebenarnya, tapi dihukumi ma'fu. Maksud tokne mana Gus? Gak ngono Mas Pak. Kadangnya lho, wis melbu ditokne mana nang mulutnya lho. Tapi mana? Kadang sik katosan soalnya. Paham saya? Paham ora Mas? Otomatis kalau itu dari dalam perut, sapi juga jare aku. Sing kancane sapi lho, aku ora ero tadi. Kita memang ngomong bair tok untuk aku ora ngerti sapi. Ha iki kancane muni, sapi juga aja. Jadi misalkan ada sapi misalkan ya, makan apa namanya dedaunan rumput. Terus dikecapi, dikunyah masuk ke perut. Dikeluarkan. Meskipun nggak sampai keluar yang jobo loh, Pak, di mulutnya. Kan otomatis karena itu dari dalam perut, kan hukumnya najis tuh. Kalau itu hukumnya najis ada di dalam mulutnya kambing, mulutnya sapi, mulutnya onta, berarti mulutnya jadi
Kalau mulutnya jadi najis, mulutnya masuk ke dalam air dalam ember, mestinya air dalam ember menjadi menulu alur pikirannya itu. Tapi kenyataannya jiroh tadi itu, makanan yang dikeluarkan kembali oleh onta, kambing, sapi, itu dihukumi dima'fu. Sehingga karena dima'fu, fala yanjusu masyariba minhu, maka tidak dihukumi najis apa-apa yang diminum oleh onta, oleh kambing, oleh sapi ini. Mestinya kan, loh, kena labene ono gayemane mau. Gayemane kan najis, berarti najis. Nah, itu ma'fu. Paham ya? Paham, Mbah? Panjenengan ngon-ngon sapi raru kalian. Oh, besi gayeman. Ngono. Lho, ngono kuwi sapi ki, Mbah. Dipangan mlebu ngono ya, ditokne neh. Gayeman. Wa ulhiqa bihi famu ma yajtaru min waladil baqarah wa dhani idzal taqama akhlafa ummi. Disamakan dengan hukumnya onta tadi itu adalah waladil baqarah, anaknya sapi atau anaknya kambing. Biasanya wedhus iku ambek sapi iku lek sik arek, sik piye, masih kecil. Iku mamah-mamah kan seje, Pak ya. Hah? Ngunyah-ngunyah itu loh, Pak. Itu kan sudah beda ya. Melbu gak tompo wetenge. Mergo sik kasar. Ditokne. Nang lambe, gumoh. Cara arek iku gumoh. Ya. Berarti kan najis kabeh Gus lambene. Lah nek lambene najis, wong ini anak sapi, otomatis masih menyu susu. Ya. Karena ini anak kambing, otomatis masih menyu dimut susune induke. Kena anjir iki mau. Kalau ini dihukumi najis, berarti pentile susune wedhus iki mau najis. Di sapi perah ini set dikena ibnu lah, ini masalah. Paham maksudnya ya? Itu masalahnya. Hah? Sapi, mari disusu ambek anake. Sing anak iku mau mari kena jerah ngono. Ini kalau tidak dihukumi ma'fu, otomatis ketika nyusu nang ngene pentile susune sapi iki mau, berarti kan dihukumi kena najis, Pak. Diperes ngene set, faruk tuku nang ngene warna colo ngene. Hah? Ya. Hah? Susu sapi ya isu-isu ya. Lah, iku malah kena najis hukumnya, ngono lho. Maka di sini dikatakan hukumnya itu tadi dihukumi ma'fu. Sehingga meskipun itu iltaqama akhlafa ummi, meskipun kena putingnya susu sapi, itu enggak dihukumi najis. Dadi ku cara diperes dituku faruk nang wono colo panjat aman. Mboten najis. Apa maksudnya ya? Alurnya itu begitu. Urusan sapi kan najis kan gak ono hukume ngono lho. Sing repot itu lek kena awak dhewe ngono lho Mas iki. Paham ya? Kemudian waqala Ibnu Shalah yu'fa amma tasala bi syai'un min afwahi sibyan ma'a tahaqquqi najasatiha wa alhaqa ghairuhu bihim afwahal majanini wa jazama bi Zarkashi. Al-Imam Ibnu Shalah menambahkan bahwa bukan hanya hewan, justru dimakfu juga apa-apa yang bertemu dengan mulutnya anak kecil yang sudah positif kena najis. Ya, ada cilik ya. Misalnya ada anak kecil, entah kenapa bibirnya mulutnya kena najis. Misalnya gumoh, lek wingi kan kasusnya gumoh. Ya, gumoh. Berhubung gumoh, ngerti gumoh? Iya. Hah? Iya sih gumoh lah. Anak kecil gumoh. Kan karena gumoh itu dari dalam perut, kan hukumnya najis, Pak. Tapi kan sayangnya kan dihukumi ma'fu. Sehingga karena dihukumi ma'fu, apapun yang tersentuh oleh bibirnya anak kecil ini tadi, ma'atahaqquqi najasatiha, meskipun nyata-nyata dihukumi najis, maka apapun yang bertemu dengan mulutnya anak kecil itu dihukumi ma'fu. Paham ya? Ana wedok nyusoni anak yang gumoh-gumoh. Ya. Lah lek iki bibirnya anak kecil dihukumi najis. Lah ngemut pendile ibuke, lak mana najis, Mbak. Lah dimut bapake lasaken ya. Loh, kasus iki ngono kuwi. Lho lek anake kan gak mungkin sembahyang. Loh, umpama anake gak dihukumi ma'fu, anake gak sembahyang, Pak yo. Apa urusane? Misalkan kan bapak nih ngono lho. Urusane iki bapak nih iki kok repot iki kok. Mulai bapaknya sembahyang. Kenaan matta sholabi afwahusibyan. Tersentuh oleh apa yang bertemu dengan bibirnya anak kecil padahal ma'atahaqquqi najasatnya. Padahal nyata-nyata itu najis. Maka itu perlu untuk yu'fa dihukumi ma'fu dari apa-apa yang bertemu dengan mulutnya anak kecil meskipun itu positif najis. Yes ya? Paham ya? Yes.
Aja sok lek serabis aman tuh, gak usah dipikir. Hah? Bojone ada takoni dhisik, "Gumo tak gawe mana iki?" Gak perlu, aman. Wis makfur positif. Gak perlu takoni dhisik. Mana tak takoni, "Gumo tak gawe mana iki?" Gak perlu. Awada. Wa alhaqa ghairuhu bihim afwahal majanin. Bahkan sebagian ulama berani menyamakan dengan kasus-kasus tadi mulutnya orang gila. Mulutnya orang gila. Wong gendeng masih lambene najis koyo opo mari mangan opo. Mafu, menjadi gendeng ya. Kamu kepengin mafu gendeng. Nah, iki mafu jelas. Positif. Pun adzan lagi besok ila akhir Allah alam. Adzan